Kabut turun lebih awal dari biasanya. Udara di sekitar lereng Gunung Lawu menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang membusuk. Jalan kecil berbatu yang berkelok itu mengantarkan Heru, seorang pemuda 24 tahun, menuju awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Ia duduk di atas jok motor bebek tuanya, tas ransel besar di punggung dan map berisi dokumen penugasannya diikat kuat dengan karet. Di dadanya tergantung tanda pengenal kecil, Heru Prasetyo, Sekretaris Desa Banyuanyep. Sudah hampir 1 jam sejak ia meninggalkan jalan utama, dan sepanjang perjalanan, hanya suara ranting patah dan gesekan daun yang terdengar. Desa Banyuanyep terletak cukup terpencil, tersembunyi di balik hutan pinus dan ladang-ladang tua yang tampak seperti belum tersentuh pembangunan modern. Meski tempat ini terasa asing, Heru tidak gentar. Baginya, penugasan ini adalah sebuah kehormatan. Ia selalu percaya bahwa perubahan besar dimulai dari tempat yang kecil. Dan desa ini, sekalipun terkesan tertinggal, adalah tanah yang siap ditanami benih kebaikan. Saat memasuki gerbang desa yang terbuat dari batu kali berlumut, Heru disambut pemandangan rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah menghijau di kejauhan, dan beberapa warga yang melambaikan tangan padanya. Senyum mereka hangat, tapi ada yang janggal. Senyum itu seperti terlalu cepat menghilang. "Sampean pasti Mas Heru ya?" Sapa seorang lelaki bersarung dan mengenakan kopiah, berdiri di dekat pos ronda yang tampak lawas. "Saya Warto Kadus di sini. Ayo saya antar ke balai desa. Pak Lurah sudah nunggu." Heru mengangguk sopan dan mengikuti Warto. Sepanjang perjalanan, Warto banyak bercerita tentang keseharian warga, bertani, beternak, dan sekali-sekali ada yang membuka jasa pijat urut atau jualan jamu. Namun saat Heru bertanya tentang sejarah desa atau kegiatan pembangunan, Warto hanya tertawa kecil dan mengalihkan pembicaraan. "Desa ini, tenang sekali apa Warto?" "Tenang Mas." "Terlalu tenang kadang-kadang," jawabnya pendek. Setibanya di balai desa, Heru bertemu langsung dengan Pak Lurah Suryo, pria berkumis tebal, mengenakan pakaian dinas coklat tua yang tampak lebih tua dari umurnya. Raut wajahnya ramah, sorot matanya teduh dan senyumnya terlalu sempurna. "Selamat datang di Banyuanyep, Mas Heru. Kami butuh anak muda seperti sampeyan ini. Cerdas, bersih, dan penuh semangat. Semoga bisa betah di sini," ucap Pak Lurah sambil menjabat tangan Heru dengan erat. Heru tersenyum, meski dalam hatinya ada sesuatu yang terasa mengganjal. Seolah ada perasaan dingin merayap perlahan ke dalam dada, sejenis firasat yang belum ia mengerti. Pak Lurah mengajak Heru berkeliling balai desa, memperkenalkan beberapa perangkat desa, Bu Sekretaris lama yang akan digantikan Heru, Pak Carik, dan Pak Supri yang mengurusi logistik dan bangunan desa. Semuanya menyambut Heru dengan hangat, terlalu hangat malah, seperti mereka menyambut seseorang yang bukan sekadar tamu, tapi seseorang yang perlu dijaga ketat. Setelah penjelasan singkat, Heru dipersilakan menempati rumah dinas yang letaknya persis di samping balai desa. Rumah kayu bergaya lawas itu masih kokoh, hanya berdebu dan sunyi. "Sudah lama kosong," kata Pak Lurah. "Dulu ditempati Pak Danang. Tapi setelah pensiun rumah ini dibiarkan saja sekarang milik sampeyan." Heru membereskan barang-barangnya, lalu duduk sejenak di teras rumah. Matahari mulai condong ke barat. Kabut perlahan turun kembali dari kaki gunung, menyelimuti desa dengan lapisan putih tipis yang menenangkan sekaligus menyesakan. Angin sore mengalir pelan, membawa bisikan halus dari pepohonan. Dan untuk sesaat, Heru merasa seperti sedang diawasi. Heru menghela napas panjang. Tangannya yang masih muda mulai lelah membalik halaman demi halaman laporan keuangan desa yang tampak sudah menguning dan berbau lembab. Jam dinding di ruang administrasi balai desa menunjukkan pukul 21.07 malam, dan satu-satunya cahaya hanyalah lampu TL yang berkedip pelan di langit-langit, ditemani bunyi jangkrik dari luar jendela yang terbuka sedikit. Di luar, kabut Banyuanyep turun perlahan, melingkupi desa dengan bisikan samar yang seolah datang dari balik pohon-pohon bambu. Malam itu, Heru seharusnya sudah pulang. Tapi ada sesuatu yang membuatnya sulit berhenti. Sebuah naluri, suara kecil dalam hati yang berkata, ada yang tidak beres di sini. Awalnya hanya rasa penasaran biasa. Heru menemukan dokumen laporan dana pembangunan jembatan di wilayah RT 3 ke RT 5 yang anggarannya mencapai 172 juta rupiah. Heru mengernyit. Ia mengenal lokasi itu. Ia pernah melintasinya 2 minggu lalu. Tidak ada jembatan di sana. Hanya batang bambu licin dan akar pohon yang diikat jadi pijakan. Kalau dana itu benar-benar digunakan, jembatan itu harusnya sudah kokoh, bisiknya pelan. Ia membuka folder lain, laporan peningkatan jalan desa,
tertanggal tahun sebelumnya. Anggarannya hampir 300 juta rupiah. Heru mengingat jelas, jalan itu masih berupa tanah merah yang becek ketika hujan turun. Bahkan kemarin ada motor warga yang tergelincir di sana. Jalan? Gak ada aspal setetes pun. Ia beranjak dari kursi, menuju lemari arsip tua. Bunyi engsel pintunya merengek ketika dibuka. Di dalamnya puluhan map biru, merah, dan coklat disusun asal-asalan. Ia mulai menarik satu-satu, mencocokkan data laporan dengan bukti fisik. Beberapa lembar tampak meyakinkan. Ada kwitansi, foto dokumentasi kegiatan, dan tanda tangan panitia. Tapi semua terasa ganjil. Tanda tangan di 5 dokumen terlihat sama persis, seperti dipindahkan pakai stempel. Nama-nama panitia banyak yang tak dikenal. Bahkan foto pembangunan tampak diambil dari lokasi yang bukan di Banyuanyep. Heru memicingkan mata. Dadanya mulai sesak. Ini bukan sekadar salah ketik, ini indikasi penggelapan anggaran. Ia mulai mencatat. Dengan tangan gemetar, ia salin beberapa data penting ke buku kecil, dan memotret setiap bukti memakai ponsel lamanya. Flash disk berwarna hitam ia isi dengan salinan file dari komputer balai desa. Tapi ia tak berani menyimpan di tempat terbuka. Ia buka lantai rumah dinasnya, dan menyelipkan flash disk itu ke celah kayu yang longgar. Besoknya, suasana balai desa berubah. Senyum Pak Carik tidak lagi selebar biasanya. Bu Sekretaris mulai bertanya, "Mas Heru kok suka lembur sendirian, ya? Gak takut?" Dengan tawa setengah getir. Heru hanya membalas dengan senyum tipis. Ia mulai merasakan pandangan-pandangan yang bukan sekadar perhatian, tapi kecurigaan. Setiap kali ia lewat di depan kantor, bisik-bisik terdengar. Beberapa warga menatapnya dari jauh lalu membalikkan badan buru-buru, seolah tak ingin tertangkap sedang mengawasinya. Malam harinya, Heru mencoba memastikan langsung di lapangan. Ia berjalan sendiri ke lokasi jembatan yang dilaporkan telah selesai dibangun. Di sana, gelap dan sepi. Hanya suara gemercik sungai dan angin malam yang menderu lewat pohon-pohon tinggi. Dan benar saja. Tak ada jembatan. Tak ada bekas pondasi. Hanya batang bambu rapuh yang melintang di atas air dangkal. Ia menyalakan senter, memotret lokasi, dan menyimpan catatan dalam buku kecilnya. Namun saat akan berbalik pulang, telinganya menangkap suara. "Jangan ikut campur Heru." Heru berhenti. Nafasnya tercekat. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan dan kabut. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara angin. Tapi langkah Heru menjadi lebih cepat malam itu. Ada firasat buruk yang belum bisa ia tafsirkan. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar suara ketukan di jendela rumah dinasnya. Pelan, tapi teratur. Saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa di luar. Tapi lantai kayu tempat ia menyimpan flash disk selalu terasa hangat. Seperti baru disentuh seseorang. Heru mencoba bertanya kepada salah satu staf, Pak Supri, tentang laporan pembangunan. "Lo jembatannya itu kan, udah ada dulu, tapi rusak karena banjir. Datanya masih tercatat." "Gampangnya gitu, Mas. Tapi tidak ada sisa pondasinya, Pak. Apalagi bekas cor atau struktur apapun." Pak Supri terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata yang tak ikut tersenyum. "Kadang, Mas, lebih baik nulis laporan sesuai kertas, bukan sesuai kenyataan." Hari itu Heru kembali ke ruang administrasi, duduk sendiri, memandangi berkas-berkas yang kini terasa seperti batu nisan bagi nurani. Laporan demi laporan, semua seperti menyimpan dusta yang diam-diam menyengat. Dan di bagian bawah banyak dokumen, tertulis inisial yang semakin membuat hatinya dingin. S. Lurah. Tangannya bergetar pelan. Apa benar? Pak Lurah Suryo sendiri yang tanda tangan semua ini? Ia menutup map dengan keras. Tapi dari balik jendela, di luar sana, kabut sudah makin tebal. Dan di sela-sela kabut itu, Heru melihat sekelebat bayangan. Tinggi. Diam. Berdiri menatap ke arahnya. Langit Banyuanyep mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah di atas puncak Gunung Lawu, dan angin dari utara membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suasana desa tampak muram, seperti tahu bahwa sesuatu sedang mendidih dalam diam. Heru duduk di ruang kerjanya, matanya menatap tajam laporan yang telah ia salin beberapa hari terakhir. Di atas meja,
Tergeletak tumpukan kertas dengan angka-angka yang membisikkan kebusukan. Dana desa yang seharusnya membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan membantu warga, justru hilang ke dalam lubang gelap yang tak berujung. Ia tahu waktunya sudah tiba. Setelah menimbang cukup lama, Heru berdiri, merapikan map di tangannya, dan melangkah keluar dari ruang administrasi. Langkahnya pasti, meskipun ada gemetar halus di ujung jari. Ia menuju ruang utama di balai desa, tempat di mana Pak Lurah Suryo biasanya duduk di balik meja besar berlapis kaca, dikelilingi figura foto dan piala penghargaan yang sudah berdebu. Pak Lurah tengah membaca koran saat Heru mengetuk pintu. "Masuk saja Heru," katanya tanpa menoleh. Heru masuk dan berdiri di hadapannya. Hening sebentar. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Maaf Pak, saya ingin bicara tentang beberapa laporan yang sudah saya tinjau," kata Heru hati-hati. Pak Lurah melipat koran perlahan, meletakkannya di meja, lalu menatap Heru dengan senyum tenang. "Oh, soal apa ya?" Heru membuka mapnya dan menarik 2 lembar dokumen. "Ini laporan proyek jembatan RT3 ke RT5. Anggaran cair, tapi setelah saya cek lapangan, jembatannya tidak ada. Ini juga laporan peningkatan jalan di arah barat desa. Laporan dan dananya ada, tapi kenyataannya berbeda." "Saya." "Cukup." Suara Pak Lurah tajam, memotong ucapan Heru seperti pisau. Wajahnya berubah. Senyum itu hilang, digantikan sorot mata dingin yang dalam. Ia bersandar di kursi, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan irama pelan namun penuh tekanan. "Heru, saya tahu kamu anak pintar. Tapi ada hal-hal di desa ini, yang tidak perlu kamu tahu terlalu dalam. Terutama kalau kamu ingin betah kerja di sini." Heru menegakkan badan. "Maaf Pak. Tapi sebagai sekretaris desa, saya punya tanggung jawab pada laporan ini. Dan kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, kita harus." "Kalau kamu pintar," potong Pak Lurah lagi, kali ini dengan suara nyaris berbisik, "kamu tutup mulut." Hening kembali menguasai ruangan. Angin dari jendela membuat tirai berkibar pelan, dan di kejauhan terdengar lolongan anjing. Mata Heru dan Pak Lurah saling bertaut, dan di detik itu, Heru sadar, ini bukan sekadar soal data atau administrasi. Ini soal nyawa. Pak Lurah bersandar, mengambil sebatang rokok, menyalakannya perlahan. Asap mengepul di antara mereka, seperti tabir yang memisahkan 2 dunia, dunia hitam yang sudah dikuasai Pak Lurah dan dunia kebenaran yang kini coba Heru pertahankan seorang diri. "Kamu masih muda Heru," ujar Pak Lurah dengan nada dingin. "Kadang keinginan untuk bersih terlalu besar sampai lupa kalau tanah ini sudah lama basah oleh lumpur. Kalau kamu cari kebenaran, pastikan kamu siap dengan apa yang akan kamu temukan." Heru menggenggam mapnya erat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini ancaman. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, mundur, dan meninggalkan ruangan dengan langkah pelan namun mantap. Di luar, langit mulai gelap. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Dan saat Heru kembali ke rumah dinasnya malam itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan berhenti di sini. Heru mulai merasakan perubahan yang mencolok. Bukan hanya dari gelagat warga, tapi dari udara di sekeliling desa Banyuanyep yang seolah berubah, menyesakkan. Udara malam yang biasanya dingin menenangkan kini terasa seperti menekan dada, mengandung sesuatu yang tak terlihat, namun membekas dalam tulang. Siang hari, suasana masih bisa ditoleransi. Tapi begitu matahari mulai turun dan kabut tipis turun perlahan dari Gunung Lawu, desa itu seperti berubah wajah. Hening. Sunyi. Mencekam. Dan di balik hening itu, ada yang mengawasi. Malam pertama, Heru bangun dengan napas memburu. Di mimpinya, ia berdiri di tengah kebun bambu, di mana kabut menggulung seperti asap dupa. Dari kejauhan, terdengar suara gemeretak ranting patah, lalu muncul sosok tinggi menjulang. Sosok itu bukan manusia. Ia memiliki tubuh kurus kering, berkulit arang dengan mata merah membara. Tak ada wajah. Hanya cekungan gelap di mana mata dan mulut seharusnya berada. Sosok itu melayang perlahan, tangan panjangnya terjulur ke arah Heru, dan setiap langkahnya membuat bumi di bawah kaki Heru retak seperti tanah kering. Saat makhluk itu hampir menyentuh dahi Heru, ia terbangun. Tapi napasnya masih sesak. Jantungnya masih berdetak kencang.
Dan dari sela jendela yang terbuka sedikit, angin membawa suara lirih seperti bisikan. Wiswayahe, cah enom. Kowe kudu mulih. Malam-malam berikutnya tak kalah buruk. Heru makin kurus, kehilangan selera makan, dan mulai demam saat sore menjelang. Tapi ini bukan demam biasa. Suhunya naik tak wajar, lalu tiba-tiba turun ekstrim. Tubuhnya menggigil, meski diselimuti tebal. Ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, tapi setiap ia menoleh, hanya ada tembok kosong dan lampu minyak yang bergetar. Di siang hari, Heru mencoba bertahan. Ia tetap datang ke kantor desa dan mempelajari laporan-laporan. Tapi ia sadar, warga mulai berubah. Pak Saman yang dulu suka mengobrol di pos ronda kini memalingkan muka. Anak-anak kecil yang biasa menyapanya sekarang memilih bersembunyi di balik pintu. Bahkan Bu Darmi yang biasa membawakannya gorengan pagi hanya meletakkannya di pagar, lalu cepat-cepat masuk ke rumah. Heru merasa dikucilkan. Dibungkam. Diawasi. Dan ia semakin yakin. Ia bukan hanya berurusan dengan korupsi biasa, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang melibatkan kekuatan gaib. Puncaknya adalah pagi itu. Ketika ia bercermin, Heru melihat urat-urat hitam menjalar dari bahu hingga ke leher. Bentuknya seperti akar mati, berwarna keunguan. Ia coba cuci, disikat, bahkan disiram air doa dari masjid desa. Tapi guratan itu tak hilang. Justru bertambah jelas setiap kali matahari tenggelam. Hari itu pula, seekor ayam mati di depan rumahnya. Kepalanya terpenggal, dan di bawah tubuhnya terdapat kertas lusuh bertuliskan huruf Jawa kuno yang terbakar di ujungnya, seolah dikirim dari neraka. Heru gemetar. Tangannya dingin. Jiwanya berteriak. Ia tahu betul. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah eksekusi tahap awal, santet telah dikirimkan padanya. Dan jika ia tak segera mencari perlindungan, maka tubuhnya akan menjadi rumah bagi kematian perlahan. Namun Heru bukan pemuda biasa. Dalam tubuh lemahnya, masih berkobar keberanian. Ia tahu, semakin ia mendekati kebenaran, semakin gelap bayangan yang mengintai. Tapi ia juga tahu, kalau ia mundur sekarang, maka bukan hanya ia yang akan mati. Tapi desa Banyuanyep akan terus berada dalam cengkeraman iblis yang berseragam. Langit malam desa Banyuanyep tampak berat dan menggantung. Awan hitam berarak tanpa suara, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi lereng Gunung Lawu. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh makhluk hidup sedang menahan napas. Pak Lurah Suryo melangkah cepat menyusuri jalan setapak menuju batas desa, di mana ilalang tumbuh liar dan kabut menggantung rendah. Di tangannya tergenggam selembar kain putih, terlipat rapi. Di dalamnya, beberapa helai rambut Heru yang ia curi dari sisir dan sepotong pakaian dalamnya, basah oleh keringat. Barang-barang itu bukan untuk dibuang, melainkan untuk dijadikan sarana pemanggilan maut. Wajah Pak Lurah terlihat gelisah. Langkahnya berat. Tapi ia tak lagi punya pilihan. Sejak Heru mulai mencurigai permainan dana desa, ia merasa seperti sedang duduk di atas bara. Tak cukup menakuti Heru dengan ancaman. Anak muda itu keras kepala. Dan keras kepala harus dipatahkan. Di balik lebatnya hutan bambu, berdirilah sebuah gubuk tua, nyaris runtuh, dengan dinding dari anyaman bambu menghitam karena usia dan lumut. Gubuk itu seperti bagian dari hutan, liar, tak tersentuh manusia biasa. Ki Darso, sang dukun hitam, tinggal di dalamnya. Orang tua yang konon pernah jadi murid dari aliran pemuja Ratu Pantai Selatan, lalu berpindah ke Gunung Lawu untuk mencari ilmu pengikat nyawa. Mereka bilang, ia tak pernah tidur, karena jiwanya sudah tak sepenuhnya manusia. Ki Darso hidup dalam dunia gelap, di mana darah, roh, dan pengabdian menjadi mata uang. Pak Lurah mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, daun pintu terbuka sendiri, perlahan, seperti mendorong dirinya masuk. Di dalam, Ki Darso duduk di tengah lingkaran tanah merah. Sejenak, matanya yang putih pekat melirik. Mulutnya menyeringai, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamu. Suryo, akhire kowe teka. Cekelane wis kasep, opo kowe siap membayar? Suryo, akhirnya kau datang. Cengkeramanmu sudah rapuh, apa kau siap membayar? Pak Lurah mengangguk, meletakkan kain putih itu di atas sesajen. Heru, sekretaris desa. Bocah edan sing mulai usil karo urusan sing dudu wewenange.
Heru, sekretaris desa. Anak sialan yang ikut campur urusan yang bukan haknya. Ki Darso mengangkat kain itu, menciuminya. Tersenyum. Ia menyuruh Pak Lurah duduk diam, lalu mulai menyiapkan ritual. Langit menggelegar tanpa hujan. Angin kencang berputar-putar di sekitar gubuk. Dupa hitam dibakar. Darah ayam cemani diteteskan ke tanah. Ki Darso membuka gulungan kain mori, menggambar simbol-simbol kuno di tanah, dan mulai melantunkan mantra dengan suara serak bergetar. Nyowo dituku, daging disedot, roh dijiret. Anakku Heru, ambruk seliramu, endik ing kegelapan. Aku panggil, jin pengoyak nyawa, tekan awake, nganti ora isi urip siji-sijine. Lidah Ki Darso mulai menjulur panjang, menjilat api. Tubuhnya bergetar seperti kesurupan. Dari mangkuk tanah liat, asap hitam keluar membentuk sesosok makhluk tinggi, tak berkepala, dengan tubuh bersisik tajam dan 4 tangan mencengkeram udara. Mata merah menyala di dada makhluk itu, dan setiap langkahnya membuat bumi bergidik. Jin pemanggil mau telah datang. Dan malam itu, Heru jadi incarannya. Di rumah dinas yang sepi, Heru sedang membaca laporan fiktif tentang proyek sumur bor yang tak pernah digali. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip, lalu padam. Angin dingin masuk lewat celah jendela, membawa aroma kemenyan dan bunga kuburan. Heru berdiri, mencoba menyalakan senter. Tapi tubuhnya mulai berat. Nafasnya sesak. Ia merasa seperti ditindih batu besar. Dadanya ditekan dari dalam. Siapa-siapa di sana? Bisiknya lirih. Di sudut kamar, perlahan muncul kabut pekat. Dari dalamnya, keluar sosok tinggi, hitam, tanpa wajah, dengan mata menyala di dada dan tangan panjang mencakar-cakar udara. Makhluk itu merangkak ke atas tubuh Heru. Nafas Heru tercekat. Tangan-tangan itu menyentuh wajah dan lehernya, dingin seperti es, tapi membakar. Heru berusaha menjerit, tapi suara tak keluar. Matanya membelalak, dan dari mulutnya mengalir darah segar. Sosok itu membuka mulut besar di tengah dadanya, lalu menyedot roh Heru perlahan, seperti kabut yang ditelan malam. Keesokan paginya, warga menemukan Heru terbujur kaku di kasur. Tak ada luka. Tak ada tanda perlawanan. Tapi seluruh tubuhnya pucat, dan matanya terbuka, menatap langit-langit kosong. Di dadanya, ada bekas telapak tangan berwarna hitam pekat. Dan aroma dupa terbakar masih menggantung samar di udara. Pak Lurah datang paling dulu, menatap jenazah Heru sambil berlagak sedih. Tapi dari sudut bibirnya, mengalir senyum tipis. Kowe wis kalah Cahanom. Tapi dia belum tahu. Roh Heru belum tenang. Dan keadilan tak bisa dibungkam selamanya. Hujan rintik turun saat jenazah Heru diturunkan ke liang lahat. Langit mendung seolah turut berkabung, namun tidak semua duka terasa tulus. Warga desa Banyuanyep menatap ke liang kubur tanpa banyak ekspresi. Beberapa bahkan tampak terburu-buru pergi setelah prosesi selesai, seakan ingin cepat-cepat melupakan kematian yang aneh. Pak Lurah Suryo berdiri di pinggir kubur, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik. Semoga tenang di alam sana, Heru. Kalimat itu diucapkan dengan nada hambar, tanpa getaran duka. Namun, di antara semua pelayat, hanya satu orang yang berdiri tegak dengan wajah keras dan mata merah menahan gemetar, Pak Wongso, ayah Heru. Pria itu datang dari kota setelah mendengar kabar kematian anak sematawayangnya. Ia mantan tentara, dikenal tegas dan dingin, tapi kali ini matanya tak bisa menyembunyikan luka yang dalam. Setelah semua orang pulang, Pak Wongso tetap berdiri di dekat makam Heru. Hujan tak membuatnya bergeming. Ia menatap tanah basah yang masih segar dengan tatapan penuh tanya. Kamu mati terlalu cepat, Le. Dan aku tahu, ini bukan kematian biasa. Malamnya, Pak Wongso mendatangi kamar tempat Heru dulu tinggal selama di desa. Rumah dinas itu tampak kosong, tapi ada sisa hawa aneh yang masih melekat. Bau kemenyan yang samar, dan hawa dingin yang menusuk kulit. Pak Wongso duduk di kasur yang dulu ditempati Heru. Ia membuka baju anaknya yang masih tergantung di belakang pintu. Saat memeriksanya, ia melihat bekas jari hitam di bagian dada, seolah seseorang pernah mencengkeram keras dari luar atau dari dalam. Bersamaan dengan itu, ia juga menemukan secari kertas laporan keuangan desa yang penuh coretan. Di bagian bawah, tulisan tangan Heru. Ada yang disembunyikan. Aku akan ungkap.
Itulah saat hatinya benar-benar yakin. Kau mati dibungkam, Le. Tapi Bapak belum menyerah. Pak Wongso adalah orang lama. Meskipun ia rasional dan pernah hidup di kota besar, darah Jawa masih mengalir kuat dalam nadinya. Ia tak buta terhadap hal-hal gaib. Malam berikutnya, ia memulai tirakat. Ia berpuasa, tidak tidur 3 hari 3 malam, dan hanya minum air putih. Malam ketiga, ia berjalan sendiri ke sebuah puncak kecil di hutan desa, tempat dulu leluhurnya sering bertapa. Di sana, ia duduk bersila. Api kecil menyala dari damar, dan kemenyan mengepul perlahan. Ia memejamkan mata. Heru, anakku. Jika kau masih terjebak, jika kau belum tenang, tunjukkan pada Bapak, siapa yang membunuhmu. Angin mendesis. Suara binatang malam menghilang. Daun-daun di sekitarnya mendadak diam. Tiba-tiba, asap kemenyan berputar membentuk pusaran kecil di hadapannya. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan Heru, pucat, lelah, dan berdiri dengan tubuh tembus cahaya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti menahan sakit yang mendalam. Pak, aku belum tenang. Yang membunuhku bukan manusia biasa. Mereka pakai jin, dukun. Hati-hati Pak, mereka tahu Bapak datang. Seketika itu, pusaran asap pecah, dan terdengar auman mengerikan dari kejauhan, seperti makhluk yang terusik. Api damar mati seketika, dan hawa hangat berubah dingin menggigit. Pak Wongso membuka mata. Keringatnya bercucuran. Tapi ia tak takut. Aku akan lawan mereka, Le. Kalau perlu, Bapak turun ke dalam kegelapan sendiri. Malam itu, di langit Banyuanyep, petir menyambar 2 kali. Seakan langit sedang memperingatkan bahwa perang telah dimulai. Kabut tipis menggantung di lereng Gunung Lawu. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bisik-bisik dari hutan pinus yang sunyi. Di tengah keheningan itu, Pak Wongso melangkah seorang diri, mendaki setapak licin yang mengarah ke sebuah pondok tua, tempat di mana Ki Darso, sang dukun kelam, tinggal jauh dari peradaban. Pohon-pohon tinggi seperti mengawasi setiap langkahnya. Burung hantu berbunyi lirih, dan suara dedaunan berbisik aneh seolah menyambut tamu tak diundang. Di dalam dadanya, amarah dan duka bercampur jadi satu. Ia tak datang hanya sebagai seorang ayah yang berduka, tapi juga sebagai murid dari seorang guru kebatinan yang telah mengajarkan padanya ilmu-ilmu putih untuk menghadapi gelapnya dunia. Dalam genggamannya, ia membawa segenggam tanah dari makam Heru, dan sehelai kain kafan bekas keringat anaknya yang masih berbau kematian. Benda-benda itu ia gunakan sebagai penguat batin. Ia sudah siap. Pondok Ki Darso berdiri miring di antara pepohonan tua. Bangunannya reot, dipenuhi anyaman bambu gelap dan rajah-rajah merah yang sudah luntur. Bau menyengat menusuk hidung, campuran darah, dupa, dan sesuatu yang lebih busuk dari bangkai. Saat Pak Wongso mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi ia tahu, sang dukun pasti sudah tahu ia datang. Ki Darso. Aku tahu kau dengar. Aku datang untuk menjemput utang nyawa. Pintu terbuka sendiri, berdecit pelan, lalu terbanting oleh angin tak kasat mata. Di dalam, ruangan itu suram. Di tengah lingkaran sesajen dan tengkorak hewan, berdirilah Ki Darso, sosok kurus tinggi dengan jubah lusuh dan mata cekung menyala merah. Ujung bibirnya menyeringai, giginya menghitam seperti arang. Kau bukan tandinganku Wongso, katanya dengan suara parau seperti bergema dari dalam gua. Bahkan anakmu saja mati dalam 1 malam. Pulanglah, sebelum kau ikut menyusul. Pak Wongso tidak menjawab. Ia membuka ikatan kain putih di pinggang, lalu menggambar rajah di tanah dengan ujung jari. Aku bukan datang untuk debat. Aku datang membawa dendam, dan ilmu yang cukup untuk menghancurkanmu. Ki Darso tertawa pendek, lalu melompat ke tengah lingkaran sesajen. Ia menggenggam sebilah pisau batu dan menyayat telapak tangannya. Darah hitam mengalir, menetes ke tanah, dan seketika, asap hitam keluar dari balik lantai bambu. Suara menggeram bergema. Dari balik kabut itu, muncul makhluk hitam besar bertanduk, bermata merah menyala. Itulah jin pelindung pesugihan yang selama ini membantu Ki Darso menghabisi nyawa demi kekayaan orang-orang desa. Namun Pak Wongso tak bergeming. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai membaca doa kuno pewaris ajian Watu Geni, ilmu pamungkas dari gurunya, ilmu yang konon hanya boleh dipakai jika darah keturunan sendiri telah tertumpah secara tidak adil.
Tubuhnya mulai memancarkan cahaya kemerahan. Tanah di sekelilingnya menghangat, lalu membara. Watu geni, bara sejati, wahyu langit, turunlah. Panasmu jadi pedangku, apimu jadi pelindungku. Tiba-tiba, dari tanah muncul lingkaran api, membentuk simbol segi lima menyala terang. Jin pesugihan meraung keras, lalu melompat ke arah Pak Wongso. Tapi sebelum mencapai tubuhnya, api menyembur tinggi, membakar tubuh makhluk itu hingga meleleh dalam jeritan memekakan telinga. Ki Darso mundur ketakutan, wajahnya pucat. Ia mencoba lari, tapi tanah di bawahnya seperti melekat, mencengkeramnya. Api mulai menjalari tubuhnya dari kaki. Wongso, tidak. Kita bisa bagi hasil. Aku bisa hidupkan anakmu. Tapi Pak Wongso hanya menatapnya tajam. Anakku tidak akan kembali. Tapi kamu akan menyusulnya ke neraka. Jeritan Ki Darso menggema di hutan. Tubuhnya terbakar habis, bukan seperti manusia yang terbakar, tapi seperti kayu kering yang dihanguskan roh marah. Hanya tersisa abu, menyatu dengan tanah penuh dosa itu. Pak Wongso berdiri lemah, tubuhnya masih dikelilingi panas api yang mulai meredup. Nafasnya berat, tapi matanya tenang. Ia mengikat kembali kain putih di pinggang dan memandang ke arah langit. Langit Gunung Lawu yang sebelumnya gelap, kini mulai terbuka sedikit. Cahaya matahari pagi menyelinap pelan. Ia tahu, ini belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus membayar harga, Pak Lurah Suryo. Malam itu, desa Banyuanyep seperti menahan napas. Langit menggantung kelam tanpa bintang. Angin menderu perlahan dari arah Gunung Lawu, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menusuk, bau darah yang belum tertumpah. Tiba-tiba, lonceng masjid berbunyi 3 kali. Tak ada yang tahu siapa yang memukulnya. Tapi suara itu menggema, membangunkan warga dari tidur, membuat mereka berkumpul perlahan di balai desa. Di tengah kegelapan, tampak sesosok pria tua berjalan pelan dari arah gerbang desa. Jubahnya abu-abu, tubuhnya kurus namun tegak, dan di pinggangnya tergantung keris pusaka berbungkus kain mori, terlihat tua dan menyimpan aura kematian. Itu adalah Pak Wongso. Ia tak berbicara. Ia hanya menatap setiap warga yang menatapnya kembali dengan takut-takut. Beberapa mulai berbisik. Anak-anak digendong masuk rumah, pintu ditutup perlahan. Tapi sebagian warga tetap tinggal, mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Di depan rumah dinas Pak Lurah Suryo, Pak Wongso berhenti. Suara tongkat kayunya menghentak tanah keras 3 kali. Suryo, keluar kau. Hari ini bukan aku yang datang menemuimu. Tapi semua nyawa yang telah kau tumbalkan. Tak ada jawaban. Tapi lampu rumah dinas mendadak menyala terang. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Pak Lurah Suryo, mengenakan baju lurah kebesarannya. Senyum liciknya mengembang, tapi ada sorot gentar di balik mata itu. Malam-malam kesini Wongso? Mencari keadilan di tengah kebodohan? Pak Wongso melangkah maju. Tangannya membuka bungkusan mori, menampakkan keris tua dengan pamor bergelombang, menghitam dan beraroma dupa. Keris itu bukan keris biasa. Ia adalah warisan gurunya, dengan ajian pengunci ruh yang hanya digunakan jika lawan sudah tak layak hidup dan tak boleh kembali. Aku bukan membawa hukum manusia, Suryo. Aku membawa hukum semesta. Suasana memanas. Warga yang menonton mulai bergeser mendekat. Beberapa perangkat desa berbisik ketakutan. Mereka tahu, malam ini akan terjadi sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi dengan rapat atau rapelan dana fiktif. Pak Lurah tertawa kecil, lalu melangkah turun dari beranda. Tangan kanannya bergerak pelan, menyentuh liontin kecil di balik bajunya. Mata Pak Wongso menyipit. Ajian pelindungmu tidak akan bisa menyelamatkanmu Suryo. Aku tahu siapa gurumu. Dan aku tahu kelemahannya. Pak Lurah mendesis, wajahnya berubah pucat. Ia mulai merapal mantra, tapi Pak Wongso sudah lebih dulu menghentakkan kakinya. Tanah di sekitar balai desa berguncang. Angin berputar-putar di atas kepala mereka. Dengan nama anakku Heru. Dengan darah yang kau tumpahkan demi harta dan kuasa hari ini, kau kubalaskan. Dalam sekejap, Pak Wongso melompat seperti diseret kekuatan tak terlihat. Kerisnya menari di udara, menyala merah seperti bara. Pak Lurah berusaha menghindar, tapi keris itu menancap tepat di dada kirinya. Darah muncrat, tapi tak membasahi tanah. Keris itu langsung menyerapnya. Pak Lurah terhuyung.
Tangannya gemetar. Ia mencoba mencabut keris itu, tapi tak bisa. Tubuhnya mulai kaku, seperti membatu. Matanya membelalak, roh dalam tubuhnya menggelepar seperti ikan dilempar ke darat. Rohmu, kututup. Kutahan. Dan kutenggelamkan ke dalam lorong yang tak bisa kau bayangkan. Pak Wongso berteriak, menggetarkan malam. Sebuah mantra pamungkas dibisikkan ke keris, dan saat itu juga, tubuh Pak Lurah jatuh terjerembab tanpa nyawa. Tapi tak berhenti di situ. Bayangan hitam keluar dari tubuh Pak Lurah, mencoba kabur, namun ditarik paksa oleh keris itu, lalu terkurung di dalamnya. Hening. Tak satupun warga bersuara. Mata mereka menatap Pak Wongso, yang berdiri tegak di bawah sinar lampu balai desa yang mulai redup. Di sekelilingnya, udara terasa lebih ringan. Seperti beban bertahun-tahun yang mendadak terangkat. Salah satu warga mendekat perlahan. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Kami, sudah lama tahu. Tapi kami terlalu takut. Pak Wongso menatapnya. Tak ada amarah. Hanya lelah yang mendalam di matanya. Diam kadang adalah dosa yang lebih besar dari pembunuhan. Malam itu, Pak Wongso tak ditangkap, tak diusir, tak diganggu. Warga tahu, ia bukan pembunuh. Ia adalah penyeimbang. Penebus. Dan dalam dunia yang sudah terlalu lama dibungkam oleh uang dan kekuasaan, kehadirannya adalah pengingat, kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Namun, cerita belum berakhir. Karena saat keris itu dibungkus kembali, Pak Wongso merasakan sesuatu bergerak di dalamnya. Roh Pak Lurah tidak sendiri. Ada entitas lain, lebih kuat, lebih tua, dan lebih haus. Dan itu akan jadi awal dari bencana yang lebih besar. Desa Banyuanyep kembali tenang. Tapi bukan tenang yang riang. Melainkan tenang yang ganjil, seperti luka lama yang baru saja dijahit, masih nyeri bila disentuh. Setelah kematian Pak Lurah Suryo, pemerintah kabupaten turun tangan. Dana desa diaudit, ditemukan kejanggalan besar, aliran uang fiktif, proyek mangkrak, dan laporan palsu yang selama ini ditutupi oleh kekuasaan sang lurah. Para perangkat desa yang tersisa dipanggil satu persatu. Beberapa menangis, menyesali dia mereka selama ini. Tapi nama yang paling sering disebut dalam kesaksian mereka bukan Suryo, melainkan Heru. Pemuda biasa yang mati secara tidak wajar, tanpa sempat membela diri, tapi kematiannya mengguncang sistem busuk yang sudah lama membusuk di dalam. Sebagai bentuk penghormatan, foto Heru dipajang di balai desa. Bukan dengan hiasan bunga dan bingkai mewah, tapi dengan papan kayu sederhana dan ukiran tangan yang ditulis warga sendiri. Heru, Singwani jujur. Mati demi kebenaran. Heru, yang berani jujur. Mati demi kebenaran. Setiap hari, warga yang lewat berhenti sejenak. Ada yang menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Ada pula yang berdoa dalam diam. Keberanian Heru mengilhami perubahan. Desa mulai dibenahi. Jalan rusak diperbaiki, anggaran kembali pada rakyat. Sekolah anak-anak diperhatikan, dan pos ronda yang lama terbengkalai kembali dijaga. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, angin dari Gunung Lawu kembali berembus dingin ke arah pemakaman desa. Suara burung hantu terdengar lebih nyaring. Anjing-anjing mendadak melolong, dan lampu-lampu rumah berkedip tanpa sebab. Beberapa warga yang melintasi area pemakaman mengaku melihat sesuatu. Sosok lelaki tua bersarung lusuh, berdiri kaku di depan pusara Heru. Tubuhnya diam, wajahnya tak terlihat jelas, tapi mereka tahu, itu Pak Wongso. Ia tak bicara. Ia tak menangis. Ia hanya berdiri, seolah menjaga, atau menunggu. Kadang-kadang, ada yang mendengar suara lirih, seolah membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Kadang pula, asap putih mengepul dari pusara Heru, lalu lenyap ke arah langit. Beberapa warga meyakini, Pak Wongso tak lagi tinggal di dunia manusia sepenuhnya. Setelah mengunci ruh Pak Lurah dan menghancurkan Ki Darso, jiwanya terikat pada keris pusaka yang kini disembunyikannya entah di mana. Ia bukan lagi hanya seorang ayah, ia adalah penjaga batas, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Namun sebagaimana desa kembali tenang, keheningan itu terasa terlambat. Terlambat untuk menyelamatkan Heru. Terlambat untuk menghentikan kekejaman sebelum nyawa melayang. Dan terkadang, saat malam terlalu sunyi. Dan angin berhenti berembus.
Orang-orang bersumpah mendengar suara anak muda tertawa kecil dari arah balai desa. Seolah mengatakan, "Sudah cukup. Aku di sini, tapi kalian harus hidup."